Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersekutu dalam ibadah keluarga pada sore hari ini secara virtual. Kiranya ibadah yang dilaksanakan pada sore hari ini membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Allah telah melakukan karya dan perbuatan yang ajaib dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Tidak pernah sedetik pun Ia melupakan janjinya untuk senantiasa menjaga dan menyertai umat-Nya. Dengan penuh keyakinan iman, kita menaruh pengharapan akan masa depan kita dalam tangan kasih Allah Bapa. Sebab Ia adalah Allah yang penuh kasih sejak dahulu, kini dan selamanya. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih-Nya besar bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara kehidupan ini, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang setia dan tidak pernah berubah dalam menyatakan kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa dan menyatakan kesediaan kami untuk bersekutu melalui ibadah keluarga pada saat ini. Dan kiranya ibadah ini kami laksanakan dalam pertolongan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersemazmur yang terambil dari Kitab Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Bapak Ibu di rumah bisa membacanya saling berbalasan. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6 menyatakan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau memuji dan bermazmur bagi Tuhan." Demikian mazmur pujian bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan mendengar akan firman-Nya. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Sekarang ya Tuhan, kami akan kembali menggali kebenaran firman-Mu.
Maka bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami bisa memahami akan kehendak-Mu atas hidup kami. Inilah doa kami, di dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur dan berbahagia jika kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu di dalam ibadah keluarga pada kesempatan ini. Saudara-saudara, saya ingin mengawali dengan sebuah ilustrasi tentang apa yang menjadi peringatan dari sebuah peristiwa pertempuran besar yang terjadi di sebuah kota yang bernama Waterloo. Pertempuran itu sendiri terjadi pada tanggal 18 Juni 1815. Saat itu terjadi pertempuran yang sangat hebat antara pasukan Prancis yang dipimpin langsung oleh Napoleon Bonaparte melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Duke of Wellington. Kekuatan tentara Prancis jauh lebih besar dan lebih kuat. Tetapi Duke of Wellington berusaha kemudian memotivasi pasukannya dengan mengatakan, kita akan menang. Kita akan menang. Dan kata-kata itu terus-menerus diulang-ulang di hadapan para prajuritnya. Dan ternyata efeknya luar biasa. Begitu tentara Prancis yang lebih kuat itu menyerang, tidak ada satupun dari antara prajurit Inggris yang memilih untuk menyerah atau mundur dari pertempuran. Sekian lama mereka berusaha terus bertahan dalam tekanan. Dan pada sebuah titik mereka kemudian dapat meraih kemenangan. Saudara-saudara, pertempuran di Waterloo ini menjadi sebuah titik yang sangat penting bagi terjadinya perang di Eropa pada saat itu. Karena di satu sisi peristiwa ini menjadi titik akhir daripada kekuasaan Napoleon dan sekaligus berakhirnya perang yang sangat panjang di Eropa. Di sisi lain, pertempuran di Waterloo ini juga diingat sebagai penyemangat bagi setiap tentara Inggris dimanapun mereka bertempur hingga hari ini. Jangan menyerah, karena pada akhirnya kita akan menang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang sama juga disuarakan oleh Yohanes kepada jemaat Tuhan pada zamannya yang pada saat itu mengalami tekanan oleh karena orang-orang yang begitu banyak membenci mereka. Mereka yang mengalami penderitaan dan penindasan oleh karena iman yang mereka miliki di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, dalam sebuah titik puncak ketakutan, kesakitan, dan penderitaan itu,
Orang-orang Kristen lalu kemudian mulai bertanya dalam hati mereka, apa yang harus kami lakukan di tengah penderitaan ini? Apakah kami harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus? Yohanes menjawab dengan tegas pertanyaan itu dalam suratnya sebagaimana yang kita baca. Ia katakan, kalau dalam bahasa saya, ya, kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus di tengah penderitaan ini. Karena justru saat kita tetap beriman, Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini memiliki sesuatu yang berdampak besar, tidak hanya sebetulnya bagi jemaat Kristen pada zaman Yohanes, tetapi juga bagi kita pada saat ini yang barangkali juga mengalami tekanan dalam pergumulan iman yang sama. Dan kadang-kadang kita juga bertanya hal yang sama. Apa yang harus kami lakukan di tengah penderitaan kehidupan ini? Apakah kita harus tetap beriman kepada Kristus? Saudara-saudara, sebagai manusia kita menyadari bahwa penderitaan, kematian, penyakit, kebangkrutan, kemiskinan, dan bahkan kematian adalah bagian dari dunia di mana kita berada. Dan pertanyaan itu menjadi sangat penting. Dapatkah kita bisa mengalahkan semuanya itu? Dapatkah kita terus memiliki pengharapan untuk menang? Saudara-saudara, apa yang kita baca dalam renungan pada saat ini, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5, memberikan kepada kita 3 hal yang penting. Yang pertama adalah bagaimana agar supaya kita tetap menjaga dan memelihara kehidupan iman kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus, pastilah kita mengatakan saya punya iman. Tapi persoalannya tentu tidak hanya berhenti pada kata kita punya iman atau saya punya iman. Tapi juga yang terpenting adalah bagaimana kita kemudian memelihara kehidupan iman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kemudian Yohanes juga menyampaikan kepada kita hal yang kedua, yaitu lahir dari Allah. Artinya bahwa kita harus senantiasa siap untuk diperbaharui dalam kehidupan kita. Dengan demikian iman yang kita miliki tidak hanya menjadi sebuah iman yang statis atau iman yang hanya itu-itu saja. Bukanlah hanya iman yang menjadi semboyan atau menjadi moto belaka dari apa yang kita ucapkan, tapi juga bagaimana iman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mau terus-menerus dibaharui oleh Allah. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah melakukan perintah-perintahnya. Iman yang dibaharui tidaklah cukup, tetapi juga bagaimana kita kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itulah yang kita nyatakan dalam kesediaan kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kesediaan kita untuk melakukan perintah-perintah Allah dalam hidup kita setiap hari. Dengan demikian, kalau kita lakukan 3 hal ini, ada iman, ada hidup iman yang dibaharui, ada perintah-perintah yang senantiasa kita lakukan sebagai bentuk aplikasi kehidupan iman kita setiap hari, maka kita kemudian akan melihat bahwa disitulah kita dapat memiliki iman yang bertumbuh kuat, yang kemudian mendorong kehidupan kita untuk dapat melihat hal-hal yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini, baik itu dalam suka dan duka, tidak hanya dari sudut pandang kita sebagai manusia, tapi kita juga kemudian belajar untuk meletakkannya dalam frame atau gambar daripada Allah. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk melihat apa yang dikatakan Tuhan dalam janjinya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, ketika kita berkaca pada firman Tuhan ini, dengan janji Tuhan ini, kita dikuatkan bersama-sama bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita pada saat ini, pasang dan surutnya, saat kita berada di atas atau saat kita berada di bawah, kita sebetulnya tetap berada dalam gambaran pemeliharaan Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Allah sebetulnya ingin memberikan yang terbaik dalam kemenangan iman bagi kita. Tetapi itu hanya bisa kita lihat, bisa kita rasakan ketika iman kita betul-betul berpaut kepada Allah. Jadi karena itu tepat apa yang dikatakan Yohanes, apa yang kemudian membuat kita bisa menang, mengalahkan dunia ini? Iman kita. Dan iman kita itu ada bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pada saat ini, mari kita tetap teguh dalam pengharapan kita. Mari kita tetap kuat dalam keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Allah tidak akan meninggalkan hidupmu, apapun yang engkau alami pada saat ini. Mari, sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa bangkit untuk berpengharapan dalam kehidupan kita setiap hari. Yakinlah, Allah bersama dengan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama sampai yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendampingi kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Kembali kami tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dengan segala beban, pergumulan yang kami rasakan pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya kami semua dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami beriman bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kami, maka kami akan meraih kemenangan atas segala sesuatu di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan-Mu. Biar kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, dan ajarlah kami supaya kami tetap teguh memelihara pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami serahkan juga dalam kebersamaan kami dengan saudara kami yang saat ini tengah mengalami sakit, saudara kami yang juga tengah mengalami pergumulan berat dalam kehidupan mereka. Biarlah ya kiranya Tuhan, Engkau juga akan senantiasa hadir dan menyertai dalam hidup mereka, agar supaya dalam kekuatan daripada Allah, mereka juga akan terus melihat karya-karya yang baik yang Tuhan Allah akan nyatakan dalam kehidupan mereka di hari yang akan datang. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami pada saat ini oleh karena adanya pandemi COVID-19.
Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang saat ini tengah terpapar dan harus mengalami isolasi. Untuk sementara waktu mereka harus terpisahkan dari orang-orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau juga menyertai mereka, memberi kekuatan, iman dan pengharapan, sehingga dalam kekuatan, iman dan pengharapan itulah mereka akan dapat menjalani hari demi hari mereka dalam keyakinan bahwa mereka akan disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menjalani masa tugas sebagai tenaga medis maupun para relawan. Bapa di sorga, kiranya juga yang memberkati mereka, agar supaya dalam mereka melaksanakan tugas, Tuhan tetap selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami dampak secara ekonomi, penurunan secara pendapatan dalam kehidupan keluarga, atau mereka yang saat ini tengah dirumahkan, atau mereka yang saat ini terpaksa harus di PHK karena perusahaan atau tempat kerja mereka mengurangi pegawai. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan saudara kasih kami ini, agar supaya mereka tetap juga dikuatkan dalam pengharapan. Allah Bapa di sorga akan memelihara kehidupan mereka dan tidak akan membiarkan mereka ada di dalam kekurangan. Allah Bapa akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga hari lepas hari berkat Allah tetap selalu nyata mereka terima dalam kehidupan. Kami juga ingin berdoa dan menyerahkannya Tuhan untuk proses pelaksanaan daripada PPKM Mikro pada saat ini yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 22 Februari ini. Tuhan, biar kiranya itu semua boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk kemudian dapat menurunkan angka daripada mereka yang positif COVID-19. Kami serahkan juga untuk para pemimpin bangsa kami, agar supaya mereka juga terus dituntun dalam kekuatan hikmat daripada Tuhan, agar supaya mereka juga dapat senantiasa melakukan tugas mereka dengan baik, dan mereka juga dapat menjadi panutan dalam kehidupan pelayanan mereka, sehingga mereka dapat terus melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan pada saat ini untuk proses vaksinasi yang tengah berlangsung, agar supaya juga semua boleh dalam tuntunan Tuhan berjalan dengan lancar. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan dalam kehidupan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya juga akan memelihara kehidupan keluarga kami, agar supaya kami semua tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan dalam setiap aktivitas kami, Tuhan akan selalu membentengi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami serahkan aktivitas kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami bersama dengan Tuhan. Dan kami serahkan juga dalam peribadahan kami pada saat ini, bersama dengan kami yang boleh melayani Tuhan, baik kami sebagai presbiter yang melayani, baik kami sebagai organis pemandu pujian, kameramen, dan semua kami yang boleh hadir di dalam proses peribadahan ini, walaupun secara virtual di rumah-rumah. Biar kiranya kasih dan berkat Allah selalu menyertai kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Segala doa yang kami sampaikan ini mau kami bawa hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Tuhan memberkati Bapak Ibu dan persembahan yang diberikan. Kidung Jemaat 302, kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Kuberi Persembahan. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan sungguh ajaib bagi hidup kami. Hidup kami tetap terpelihara dalam tiap hal yang kami perlukan. Kami naikkan ungkapan syukur sambil diri kami menyerahkan persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan. Mari kita makin teguh beriman bersama dalam Kristus yang menuntun kita pada kemenangan. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, kiranya kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.